Sobat Java, kembali lagi di acara kesayangan kita semua, Java Talk bersama saya, Cindy Prabayuni. Nah, bagi Sobat Java mungkin yang baru bergabung di channel kami, mungkin belum tahu nih Java Talk itu apa ya. Jadi Java Talk merupakan salah satu wadah kami untuk membagikan informasi dan juga menyajikan berbagai topik pilihan, tentunya ditemani dengan para narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, seperti biasa, di akhir nanti kami akan membagikan giveaway kepada 3 pemenang yang berhasil menjawab kuis dari kami. Jadi simak terus sampai akhir ya. Nanti di akhir saya akan memberikan informasi lebih rinci lagi terkait giveaway ini. Nah, di episode kali ini Java Talk akan membahas topik yaitu keamanan pangan, kunci kesehatan masyarakat. Nah, gimana nih Sobat Java? Dari judulnya aja udah bikin penasaran ya nggak sih? Oke, apalagi nih kita sudah kedatangan tamu spesial yang saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kita sambut aja langsung ya Bapak Dr. Hewan Syamsul Marif MSI. Waduh, rame ini Pak yang nonton. Halo Pak Syamsul, apa kabarnya Pak? Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir Pak di acara kami Java Talk, dan juga kami sendiri juga merasa terhormat Pak, dan tentunya juga tidak sabar untuk berdiskusikan topik kita pada hari ini Pak. Untuk membuka obrolan kita hari ini Pak, mungkin dapat dijelaskan secara singkat terlebih dahulu bagaimana peran Kesmafet ini Pak, terutama dalam memastikan keamanan pangan kita di Indonesia Pak. Oke, makasih. Ya. Alhamdulillah ini kita bisa ketemu di acara Java Talk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saya akan bisa menjawab. Pertama, sesuai dengan undang-undang, Undang-Undang 18 tahun 2009, Junto 41 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, kemudian peraturan pemerintah ya nomor 95 tahun 2012 tentang Kesmafet dan Kesrawan. Di sana jelas definisi Kesmafet yaitu segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengamankan produk hewan dan produk ini supaya jangan mempengaruhi kesehatan manusia. Betul ya. Itu intinya tusi yang dilakukan oleh Direktorat Kesmafet. Di dalamnya adalah salah satunya yaitu tentang penjaminan keamanan produk. Yang walaupun secara garis besarnya itu dibungkus dengan bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengendalian zoonosis yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ada beberapa penyakit hewan supaya jangan ke manusia. Itu yang diamanahkan di undang-undang. Nah, kemudian masalah penjaminan keamanan sendiri itu semua tertuang dalam peraturan-peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Di sana jelas sekali dikatakan bahwa semua produk-produk yang beredar harus dipastikan tentang penjaminan keamanannya. Itu sehingga kita tetap melakukan kegiatan pengawasan di penjaminan keamanan produk. Baik, dengan menjamin keamanan produk juga mungkin salah satunya menyinggung sedikit nih Pak terkait dengan NKV atau nomor kontrol veteriner. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, karena ini yang menonton tidak hanya dari kalangan pelaku usaha namun juga masyarakat secara luas. Nah, sebelum ke sana supaya kita larinya masalah NKV, itu di undang-undang kita jelas ya, di pasal 58 itu ada ayat 1, 2, 3, 4 yang penting di situ dalam penjaminan keamanan. Baik. Di sana diamanahkan jelas sekali bahwa produk yang beredar, penjaminan pangan yang asuh. Asuh itu kan
singkatan ya, aman, sehat, utuh dan halal. Itu harus dilakukan pengawasan, kemudian pemeriksaan dan pengujian, terus kemudian standarisasi, kemudian sertifikasi dan registrasi produk itu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangannya. Nah, di situ bahasa amanah tentang penjaminan keamanan itu. Sehingga di ayat ketiganya itu, saya ngambil ayat ketiga karena di dalamnya situ baru dicantumkan bahwa saat di mana produk itu harus memiliki sertifikat dan memiliki registrasi. Nah, sertifikasi inilah di dalamnya salah satunya adalah nomor kontrol veteriner. Nah, dengan adanya nomor kontrol veteriner berarti ada peran pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan produk itu sendiri. Nah, apa itu NKV? NKV ini sebenarnya sertifikat ya, sertifikat yang dalam bentuk tulisan yang sah ya, yang sah bahwa unit usaha itu sudah menjalankan proses produknya dengan higien sanitasi yang benar ya, sebagai syarat produk itu keamanannya dijamin. Betul. Itulah NKV itu. Ya, ya. Jadi masyarakat misalkan tidak perlu khawatir karena pemerintah sendiri juga sudah memberikan regulasi kepada para pelaku usaha untuk melakukan dari segi sanitasi dan juga higienitas ya Pak, agar produk yang tersebar atau beredar di kalangan masyarakat juga terjamin begitu keamanannya. Baik Pak, selain menjaga keamanan pangan atau menjaga rasa aman nih Pak dari masyarakat, manfaat NKV lainnya boleh disebutkan lagi apa saja kira-kira Pak? Di NKV itu sebenarnya punya manfaat yang luas ya. Satu, selain dia sebagai surat tadi ya, penjamin keamanan pangan ya, kemudian kedua itu mempunyai nilai daya saing dan perluasan pasar, termasuk ekspor. Baik. Jadi produk perluasan ini dan ekspor itu menunjukkan bahwa kalau dia ber-NKV, karena NKV itu punya level ya, 1, 2, 3 sampai terakhir itu adalah pembinaan, itu punya arti-arti tersendiri. Kalau dia ingin produknya supaya bisa didistribusikan di seluruh Indonesia ini, minimal dia punya NKV levelnya level 2. Nah, itu perlebaran dengan NKV ini. Terus kemudian ekspor. Kalau ekspor itu sudah bicara ekspor, dia wajib NKV-nya level 1. Oh, udah lebih tinggi lagi ya Pak, spesifik Nah, lagi ya. kemudian produk-produk yang beredar di sini sesuai dengan undang-undang itu, PP kita juga menyaratkan begitu. Tidak boleh produk hewan itu beredar kalau dia tidak memiliki sertifikat NKV. Oke, jadi wajib hukumnya Pak? Wajib hukumnya, karena itu secara sanksinya secara administrasi dan pidana ada. Baik. Ada, sehingga ini tidak main-main. Kemudian manfaat yang terakhir, benar-benar produk itu kita bisa telusuri. Ya, jadi traceability-nya jelas gitu ya. Itu manfaat dari NKV. Iya, sekarang mungkin mulai timbul pertanyaan nih Pak dari para pelaku usaha, terutama mungkin yang menonton gitu ya. Pak, kira-kira nih kategori usaha saya apakah termasuk pelaku usaha yang harus mendaftarkan diri atau memiliki sertifikat NKV? Nah, mungkin Pak Syamsul bisa meluruskan atau menjelaskan kategori usaha apa saja kah nih Pak yang wajib nih Pak mengurus NKV? Oke, jadi sebelum unit usahanya, saya cuma memesan gitu ya. Jadi NKV ini dalam kewajiban kita di undang-undang itu hanya diperintahkan Anda mengajukan permohonan saja. Baik. Ya. Jadi bukan harus saya memiliki NKV, tidak. Tapi dikatakan Anda punya setiap unit usaha ya, setiap unit usaha yang produknya nanti diedarkan atau dijualkan itu wajib mengajukan permohonan sertifikat NKV. Baik. Nah, dengan sistem itulah makanya nanti bisa dia kalau belum memenuhi syarat yang benar
mungkin dia dalam pembinaan, yang berlakunya juga 5 tahun. Nanti kalau dia baik, baru dia NKV-nya berlevel tadi, level 3, level 2 atau level 1. Itu anu dulu. Ini perintah masalah NKV. Terus kemudian usaha mana saja yang harus ber-NKV? Itu yang pertama kita klasifikasi itu di budidaya. Ya, budidaya sini adalah yang pertama budidaya ayam petelur itu wajib ber-NKV. Kemudian budidaya sapi perah. Oh, sapi perah juga termasuk. Sapi perah karena itu di dalamnya ada produk-produk sampingan yang harus dijamin keamanannya. Kayak ayam petelur kan ada telurnya. Beda dengan ayam broiler ya. Ayam broiler kan nggak ada apanya yang bisa mau dijual. Telurnya kan nggak boleh dijual. Betul. Nah, terus kemudian sapi perah ya susunya itu karena ada sampingan susu maka itu harus NKV. Itu di budidaya. Kemudian yang berikutnya ada di rumah potong, baik itu rumah potong ruminansia maupun rumah potong unggas. Nah, rumah potong sini baik itu unggas dan ruminansia tadi ya, rumah potong babi juga wajib memiliki NKV. Itu anu. Kemudian yang ke-berikutnya adalah di distribusi. Distribusi ini kriteria di dalamnya adalah seperti kita punya kios daging. Ya, punya retail. Itu masuk, punya cold storage, punya gudang pengering. Gudang kering ya, bukan pengering, gudang kering, penampungan dan lain sebagainya itu wajib dia ber-NKV. Nah, seperti kita lihat sekarang banyak sekali ya distribusi yang membangun seperti startup itu semua dan itu wajib ber-NKV. Terus kemudian ada di sarang burung walet. Oh, bahkan buat sarang burung walet ya, baik itu di rumahnya maupun di tempat pencuciannya, penampungannya, itu termasuk peredarannya itu sudah wajib memiliki NKV. Dan kemudian yang berikutnya yang kelima itu adalah ada pengolahan produk hewan untuk pangan. Jadi ngolah daging ayam ya, daging sapi, kemudian madu, susu dan lain sebagainya yang penting sebagai pangan itu wajib ber-NKV. Kemudian yang terakhir adalah produk hewan non pangan. Boleh disebutkan contohnya seperti fat food. Kemudian usaha kulit ini untuk buat baju, buat sepatu itu harus ber-NKV juga ternyata ya tuh. Sobat Java, colong dicatat nih kira-kira para pelaku usaha terutama Pak, mungkin dia baru menyadari sekarang setelah tadi Bapak menyebutkan kategori usaha yang perlu ber-NKV, mungkin saatnya nih mendaftarkan atau mengajukan begitu ya Pak ya. Nah, berbicara Pak, lanjut lagi tadi kita sudah berbicara terkait kategori pelaku usaha, tiba-tiba nih baru tersadar nih, sepertinya saya termasuk pelaku usaha yang harus memiliki sertifikat NKV. Nah, kemudian bagaimana nih caranya Pak untuk pelaku usaha tersebut, apa yang harus dilakukan pertama kali dan bagaimana untuk mendapatkan sertifikat NKV ini? Oke, ya tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana kewajiban unit usaha itu untuk ber-NKV. Begitu dia sadar saat itu, dia sudah harus melakukan pengajuan saja dulu. Jangan berpikir bahwa perusahaan ini saya harus memiliki NKV, tidak. Tidak sesaklek itu NKV ini. Begitu Anda melakukan pengajuan untuk mendapatkan sertifikat NKV, di situ nanti baru kelihatan. Kalau belum memenuhi persyaratan NKV, Anda dibuat surat pembinaan oleh pemerintah daerah. Jadi pengajuannya itu ke dinas peternakan provinsi atau dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi. Provinsi. Dengan bersurat begitu saja, nanti di dalam aturan kita dalam waktu 3 hari akan ada jawaban. Tindak lanjutnya. Apakah ini persyaratan Anda belum lengkap, Anda lengkapin, tapi kami sudah memberikan Anda surat pembinaan. Nah, surat pembinaan ini haknya sama dengan NKV. Itu selama 5 tahun. Selama 5 tahun nanti dibina terus oleh teman-teman di daerah kabupaten kota. Yang bina itu nanti kabupaten kota.
sampai dia 5 tahun. Nanti kalau sudah tidak bisa dia penuhi begitu, mulai kita memberikan peringatan. Kalau sampai 5 tahun tidak bisa juga NKV ada, berarti ya kita akan minta perintah ke bupati atau wali kotanya untuk mencabut izin usahanya. Waduh. Itu ya. Nah, kalau nanti dia memenuhi persyaratan NKV, ya tinggal dilihat temuan-temuan kesalahan-kesalahan apa yang menjadi temuan di unit usaha itu yang menentukan dia level 1, level 2 maupun level 3. Ya, dilakukan perbaikan kembali berarti ya Pak setelah Jadi kalau umpama dia tidak puas dengan level 3 mau naik ke level 2, ya diperbaiki aja ke temuan-temuan yang dianggap tidak mengikuti higien sanitasi yang ada, ya itu dia perbaiki. Oke, jadi untuk Sobat Java atau para pelaku usaha yang mungkin belum sama sekali nggak perlu khawatir Pak ya. Cukup inisiatif terlebih dahulu dengan mendaftarkan atau mengajukan ke dinas provinsi atau yang terkait nanti ya, tergantung. Oke, tadi sempat disampaikan ada pembinaan 5 tahun ya Pak. Bagaimana dengan yang sama sekali belum, mungkin apakah pemerintah akan memberikan kelonggaran waktu sampai kapan kira-kira Pak untuk biar si pelaku usaha ini mengurus NKV-nya di kemudian hari Pak? Ya, sebenarnya itu tadi. Jadi kalau dia belum mampu yang seperti katakan untuk mendapatkan NKV, dia hanya tugasnya dia, tanggung jawabnya dia, kewajibannya dia mengajukan saja. Kan situ di undang-undang ini, undang-undang mengatakan mengajukan permohonan sertifikat NKV itu sudah dilayani. Nah, begitu dia dilihat sudah ada proses-proses bisnis, begitu dia tidak memenuhi persyaratan yang saya katakan untuk dapat NKV, dia dapat pembinaan oleh pemerintah sana. Nah, haknya pembinaan ini sama dengan NKV. Jadi dia bisa memproduk barangnya seperti yang hak dari NKV itu, dia sudah bisa produksi barangnya maupun mengedarkan, sudah bisa. Walaupun maksudnya belum secara resmi gitu ya. Ya tetap bisa memproduksi, kecuali nanti yang sudah tahapannya lebih parah tadi sampai mencabut izin usaha, misalkan dalam kondisi tertentu, adakah sanksi-sanksi misalkan peringatan terlebih dahulu atau sanksinya itu adalah administrasi dan pidana. Administrasi sini kita akan melakukan peringatan tertulis 1 kali. Pertama, 3 bulan tidak ada perubahan, kita buat lagi peringatan yang kedua. Ya, jadi 3 bulan kemudian tidak ada juga perubahan itu, kita langsung memerintahkan untuk mengistirahatkan sementara produk unit usaha itu dari memproduksi barang. Nanti kalau dalam waktu 6 bulan dia tidak ada kemajuan untuk mengarah ke melakukan unit usahanya jalan, itu kita proses untuk pencabutan unit usahanya. Oke, baik Pak. Sekarang kita sudah berada di pertanyaan terakhir terkait dengan terkait dengan keamanan pangan dari sisi konsumen sekarang Pak. Gimana caranya masyarakat kita agar bisa membedakan atau mengetahui produk yang dikonsumsi itu sudah aman atau berasal dari produsen yang sudah ber-NKV begitu? Ya, makasih. Jadi sebenarnya gampang karena di undang-undang kita jelas ya. Pencantuman label NKV itu kewajiban, ya, kewajiban. Apalagi di PP 95 itu di pasal 25 itu saya ingat sekali bahwa kita wajib mencantumkan kalau kita sudah ber-NKV. Jadi kalau sebagai bukti bahwa produk itu sudah ada penjaminan atau memang dia sudah melakukan unit usaha itu sudah menjalankan proses higien sanitasi yang baik, ya, kemudian ada pemerintah sebagai penjamin keamanan itu, label NKV itu harus dicantumkan. Jadi kalau sekarang kita sudah persyaratkan di retail, kios daging dan sebagainya, itu wajib menjual produknya itu dengan mengambil dari unit usaha yang sudah ber-NKV. Dengan cara apa? Kita mencantumkan NKV dari unit usaha di mana produk itu diambil.
Oke, jadi itu dia tadi ya caranya masyarakat untuk mengetahui lewat labelnya saja NKV pada produk pangannya nih. Kalau bagi Sobat Java mungkin yang bingung yang seperti apa sih logonya nanti ya, kita tampilkan di sini ya, dibantu tim editor. Jadi si Sobat Java makin familiar nih dengan logo NKV dan pastinya juga produk-produk yang memiliki label NKV ini sudah terjamin secara hygiene-nya ya Pak ya, Hygiene maaf. sanitasi. Hygiene sanitasinya dan juga keamanan pangannya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri, ini Pak ada pesan-pesan khusus nih Pak, mungkin dari Pak Syamsul untuk masyarakat kita Pak di luaran sana. Oke. Ini proses pengembangan Kesmafet ya, karena pengawasan keamanan pangan ini sangat luas, ya, sehingga kita mulai mengarah ke semboyan Pak Menteri kita gitu ya. Jadi mandiri, kemudian apa namanya harus high tech ya, teknologi, ya, sehingga ya, kami di ke Direktorat Kesmafet jelas sekali dalam NKV ini kita buat aplikasi yang namanya Sisnas NKV. Sisnas Ya, NKV. sistem informasi apa namanya nasional tentang NKV, nomor NKV. Di situ sebenarnya dalamnya ada proses-proses bagaimana kita mendaftarkan kalau kita ingin mengajukan sertifikat NKV. Oh, baik. Terus kemudian sekarang sudah sistem online, besok tuh sistem online semua. Sudah tidak ada lagi kita ketemu wajah, nanti kelihatan situ. Nanti saya lihat kalau kita kasih waktu dari surat ke penerimaan dan jawaban, kalau dia lebih dari ketentuan kita bisa tegur dia. Karena ini sistem apa namanya? Semua sistem online, terdigitalize ya, online. digital. Nah, kemudian di sana data itu bisa kita tahu, umpama saya ingin tahu retail mana gitu. Saya tahu retail itu sudah ber-NKV atau tidak. Dari situ kita tahu. Jadi kalau pengawasan itu paling gampang lewat situ. Ngeceknya Ya. Yang paling penting adalah supaya kita mengamankan bagaimana orang mendaftar kalau ingin mendapatkan NKV lewat Sisnas itu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan ada sebenarnya layanan yang kita bentuk dan ini sudah lama ya, sudah ada 2-3 tahun, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu yang disebut dengan Dilan Kesmafet. Dilan Kesmafet ya Pak ya? Dilan Kesmafet itu sebenarnya panjangan ya, digital laporan ya, laporan pelayanan ya, pelayanan Kesmafet. Oh baik. Ya, pelayanan Kesmafet. Di dalamnya itu ada 4 slot. Ada 4 slot. Slot yang pertama itu bagaimana masalah peredaran produk hewan. Jadi nanti kalau sudah kita nanti di terakhir saya ingin sampaikan registrasi. Nanti kalau produk itu sudah terregistrasi, nanti kita bisa pantau dia peredarannya kemana melalui aplikasi itu. Distribusinya ke kota-kota Distribusinya kemana-mana kelihatan ya, ya kelihatan. semua. Wah mantap Pak. Ya. Terus itu yang apa namanya peredaran Produknya PH-nya. Kemudian ada namanya Silawas. Silawas ini sistem layanan pengawasan ya, laporan ya, sistem laporan pengawasan Kesmafet. Nanti setiap teman-teman di daerah ini melakukan pengawasan, dia masukin laporannya di situ. Nanti akan kelihatan unit usaha itu yang sudah pernah dilakukan survei, mana yang belum pernah dilakukan survei. Ada kaitannya dengan NKV nantinya. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah pelaporan pemeriksaan sebelum dipotong dan sesudah dipotong. Biasanya antemortem atau postmortem. Di situ ada aplikasi khusus, terutama nanti saat-saat Lebaran kelihatan sekali di situ. Berapa sih jumlah Lebaran ini ya, Lebaran korban ya, Idul Korban. Ya. Karena Idul nanti Adha bagaimana ya. Tapi itu juga berlaku di rumah potong. Baik itu ayam maupun Sapi pokoknya rumah tadi, potong lah, rumah potong hewan ya. Hewan. Itu di sana ada petugas nanti yang memeriksa sebelum dipotong, ya nanti dilaporkan, kemudian nanti setelah dipotong dilakukan pemeriksaan. Itu ada kolomnya. Nah kolom yang saya ingin sampaikan ini yang paling tolong ini disebarkan adalah yang namanya kolam. Kolam, boleh Ya, dijelaskan aplikasi. apa Kolam itu? ini sebenarnya kolom laporan masyarakat. Oh, Jadi jangan dikira nanti kolam ikan. iya, jadi yang melakukan pengawasan seluruhnya ini
bukan oleh pemerintah, ya. Ah, Masyarakat pun kita libatkan. ya, ya, ya. Bahwa itu adalah hak Anda sebagai konsumen, boleh dong melaporkan. Umpama saya ketemukan unit usaha ini ada begini-gini, dia laporkan situ. Dia laporkan. Jadi kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan, dia lakukan situ. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa selesaikan. Umpama laporan itu dari Jawa Barat Kuningan, Ya. nanti teman-teman tim Kuningan itu kita dapat informasinya dia, oh ada kasus-kasus ini, mereka Langsung akan didatangi begitu. Wah, untuk ini- dilakukan tindak lanjut. Dan ini sudah berjalan, Bu. Nah, makanya mumpung ada begini, saya ingin sampaikan titip pesan tadi. Nah, yang terakhir sekali titip pesan ini adalah masalah permentan yang baru, ya, Permentan nomor 15 tahun 2021. Itu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Undang Cipta Kerja. Jadi di sana kan kita dikatakan bahwa pelaku usaha ini harus melakukan standarisasi, ya, kemudian melakukan registrasi terhadap produk-produk hewannya dengan tingkat-tingkat berbasis resiko. Semua kegiatan yang di Direktorat Kesmafet itu cenderung ke arah resiko menengah tinggi. Oke. Kan ada izin usahanya, Ya. izin usahanya ada sedang, Ada kemudian menengah sedang, menengah tinggi, kemudian tinggi. Nah, khusus di produk hewan ini ada dia menengah tinggi. Nah, dengan menengah tinggi dia ini perbedaannya dengan yang lain-lain hanya sebatas NIB, kemudian ada sertifikat standar aja, dia sudah bisa melakukan usaha. Tapi kalau usaha khusus di produk hewan, dia ada verifikasinya karena dia masuk ke tingkat menengah, ya, menengah tinggi ya, menengah tadi, Pak. tinggi. Baik. Nah, sehingga di peraturan itu diwajibkan kita melakukan registrasi terhadap produk-produk hewan. Jadi nanti unit usaha yang sudah ber-NKV kayak gini, apa produknya? Ini ada kemudahan bagi kita nanti, satu ya, ketelusurannya gampang. Kedua, bagi pelaku usaha itu menguntungkan bagi pelaku usaha. Kalau terjadi apa-apa, umpama dalam unit usaha itu Ya. produknya ada yang bermasalah mungkin sih ya. bermasalah lah, umpama kesehatan manusia atau apa semua, itu hanya dicek registrasi produknya aja. Oh, ternyata ini produk yang bulan ini hanya itu aja yang ditarik. Tidak. Yang lainnya tidak semua produknya ditarik. Itu kemudahan. Tapi kalau yang tidak menggunakan ini nanti repot. Produk kita banyak, begitu ada problem, satu aja problem, semua produk itu ditarik. Iya. Nah, itu kalau sekarang kan enggak. Oh, ini produk saya sekarang ini tertentu, produksinya gini ya, misalkan. tertentu, jadi hanya sebatas itu aja, nomor-nomor itu aja yang ditarik. Jadi itu sebenarnya, dan punya nilai dalam undang-undang pangan, dan itu diwajibkan registrasi selain dari undang-undang yang saya katakan tadi, ya, undang-undang saya nomor 58 itu, apa namanya, undang-undang saya nomor 18 itu tahun 2009 kan dikatakan situ harus sertifikasi dan registrasi. Nah, di undang-undang pangan itu juga diwajibkan. Jadi semua produk terutama yang segar itu diminta ada penjaminan keamanannya itu melalui registrasi. Baik. Nah, sekarang ini kita lagi sosialisasi registrasi. Dan ternyata secara internasional semua punya kewajiban registrasi yang harus diadakan. Baik. Selain NKV tadi, ya. Karena NKV itu perbedaannya, NKV itu di unit usahanya. Baik, sedangkan yang registrasi itu adalah produknya. Ah, baik. Iya. Ya, itu Terima aja kasih mungkin. banyak Pak Syamsul. Kita tepuk tangan dulu dong yang di sini. Luar biasa. Penjelasannya sangat jelas, Pak. Ini kita sebagai masyarakat juga tercerahkan, Pak, dan Oke. merasa lebih aman Ya, sekarang, mudah-mudahan. Pak. Tentunya dengan adanya aplikasi tadi juga menambah rasa keamanan dari konsumen, Pak, terutama untuk mengecek nih kira-kira produk yang saya konsumsi misalnya sudah aman belum ya, sudah Oke, bersertifikat belum ya, begitu. Terima kasih sekali lagi, saya ke Sobat Java dulu ya, Oke, Pak, ya, silakan. kalau begitu. Oke, Sobat Java, itu dia tadi episode kali ini. Gimana? Mudah-mudahan
dengan menjawab rasa penasaran Sobat Java ya, tadi terkait dengan keamanan pangan. Nah, saya juga ingin mengingatkan untuk Sobat Java yang ingin mengikuti giveaway kami, jadi jangan lupa nanti sekarang buka HP-nya, follow Instagram java.id. Nanti di sana kami akan memberikan pertanyaan terkait dengan topik yang sudah kita bahas ya. Sobat Java tinggal menulis jawabannya pada kolom komentar, dan kami sudah menyiapkan flash BCA senilai 300.000 bagi 3 orang pemenang. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Syamsul untuk kehadiran dan berbagi informasinya, dan saya juga terima kasih kepada Sobat Java. Dan apabila Sobat Java merasa tayangan kami ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe untuk agar tidak ketinggalan lagi info-info menarik dari kami ya. Oke, untuk itu saya Cindy Prabayuni, sampai jumpa, saya undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih.